Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aquarius. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Aquarius ketahui untuk saat ini. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Aquarius, jangan dipaksakan, oke? Oke, Aquarius. Delight, count your blessing and enjoy life. Dan always expect the best. Aquarius, di sini diingatkan, cobalah kalian melihat berkah yang sudah kalian dapatkan atau rezeki yang sudah diberikan kepada Aquarius di sini. Sepertinya ada banyak rezeki atau banyak berkah yang sudah dianugerahkan buat Aquarius dan kalian hanya perlu menikmati anugerah ini dan mensyukuri rezeki yang sudah kalian dapatkan. Walaupun misalnya berkah ini tidak sebesar apa yang kalian harapkan atau yang kalian inginkan, kita diberikan napas pun, kita diberikan udara pun, itu merupakan berkah. Jadi cobalah untuk mensyukuri hal sekecil apapun. Semakin kalian bisa mensyukuri hal yang kecil itu, semakin banyak jugalah berkah yang akan kalian dapatkan. Oke? Dan juga diingatkan Aquarius di sini always expect the best. Jadi bagaimana pikiran kita, hal itulah yang kita panggil, hal itulah yang kita tarik. Jadi Aquarius cobalah untuk selalu berpikir yang positif, agar hal-hal yang positif yang akan terjadi atau yang akan datang ke dalam kehidupannya kalian. Anger. Safely express your anger. Use anger as a positive force. Okay. Honor all of your emotion as sacred. Jadi kalian juga diingatkan kalau kalian marah saat ini, kalian disuruh untuk ekspresikan rasa amarah ini dengan rasa kasih sayang. Maksudnya kalau kalian ingin lepas dari rasa amarah ini atau dari suatu situasi yang membuat kalian marah, jangan mencak-mencak. Misalnya ada seseorang yang membuat Aquarius marah saat ini, jangan bilang ke dia, oke, ini hanyalah saran. Kemarin saya melihat komen, ada orang yang tidak setuju dengan saran saya dan seperti biasa, saya sudah bilang, gunakan intuisi. Kalau kalian tidak setuju dengan saran saya, jangan diambil. Buang jauh-jauh. Intuisi kalianlah yang paling terpenting di dalam hidupnya kita. Jangan mendengarkan suara tetangga, jangan mendengarkan suara pasangan kalian, jangan mendengarkan suara temannya kalian. Suara intuisi kalian yang perlu kalian dengarkan. Hal apa yang membuat kalian nyaman, itulah yang terbaik buat kalian. Oke? Jadi di sini diingatkan, bukan dari Aquarius, sepertinya dari zodiak lainnya. Untuk mengekspresikan rasa amarah ini, mungkin bilang kepada dirinya kalian, oke, saya merasa marah, badan saya berhak atau saya berhak untuk merasakan rasa amarah ini, dan saya juga berhak untuk melepaskan rasa amarah ini, agar kalian tidak membuat karma yang lebih banyak lagi, nanti kalian menarik orang-orang yang akan membuat kalian marah lagi. Karena kalau kalian bertanya, kenapa saya selalu dipertemukan dengan orang yang membuat saya marah? Karena kalian belum melewati suatu ujian. Jadi di sini Aquarius gunakan kesempatan ini untuk belajar menjadi orang yang lebih bersabar. Jadi kenapa kita dibuat marah? Mungkin karena Aquarius orangnya cepat marah. Ilahi tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang cepat marah. Ilahi menginginkan kita untuk menikmati kehidupan ini dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Ilahi. Walaupun ada kesakitan, mungkin kalian bisa belajar dan melihat, oke, saya merasa cemburu sama orang itu. Kenapa saya merasa cemburu? Karena saya ingin menguasai orang itu. Karena dia harus jadi istri saya, karena dia harus jadi suami saya. Kenapa hanya dia? Karena dia orang yang tercantik di dunia ini. Tidak ada orang yang tercantik, tidak ada orang yang terjelek.
Walaupun wajahnya dia mungkin kelihatan cantik, apakah hatinya dia secantik wajahnya dia? Jadi di sini kita disuruh belajarlah untuk menarik energi orang-orang yang akan membantu kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Bukan mengejar sesuatu yang duniawi. Mengejar sesuatu yang duniawi ini merupakan hal yang normal dan semua orang bisa melakukan hal itu. Kenapa kita harus menjadi seperti orang lain? Kenapa kita tidak bisa menjadi dirinya kita sendiri? Dan kita lahir ke dunia ini memiliki tugas masing-masing, tujuan masing-masing. Jadi kita tidak usah menjadi copycatter. Copycatter di sini maksudnya menjadi fotokopi dari seseorang. Bayangkan kalian jadi fotokopi dari seseorang, nanti warnanya kalian berubah, auranya kalian berubah. Kalau kalian buat fotokopi, apakah sudah yakin hasilnya secantik warna yang original? Maka dari itulah jadilah diri kita sendiri. Jangan mengkopi orang lain. Oke? Jadi di sini gunakan rasa amarah ini untuk membantu dirinya kalian menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih sabar. Dan seperti tadi, honor all of your emotion are sacred. Jadi semua perasaan yang kalian rasakan, semua itu adalah hal yang murni, hal yang sacred, hal yang suci. Amarah juga hal yang suci. Tapi tidak usah kalian memberikan makanan buat rasa amarah itu. Karena amarah merupakan energi setan. Nanti kalian berteman sama setan atau berpasangan dengan setan. Setan. Seperti itu. Biar kalian tidak berpasangan dengan setan, jadilah malaikat agar kalian bisa bersatu dengan malaikat. Apa kalian pernah melihat malaikat dia marah-marah? Malaikatlah yang selalu membuat kita tenang. Oke? Jadi di saat kalian berdoa juga, kalau Aquarius yang belum tahu di sini, saya sering melihat komen, ya Tuhan semoga saya dipertemukan dengan jodoh saya. Jodoh kalian mungkin dia seorang setan. Apa kalian mau bersatu dengan setan? Kenapa kita membicarakan setan? Nanti setannya marah sama saya selalu memanggil dia. Oke. Jadi di sini Aquarius di saat kalian berdoa, mintalah untuk dipertemukan dengan orang yang bisa membantu kalian untuk menjadi orang yang bijaksana atau untuk membantu kalian meningkatkan energinya kalian atau meningkatkan cahayanya kalian. Karena di saat kita meninggal nanti, yang kita butuhkan adalah cahaya. Kalau kita tidak punya, bagaimana kita membangun atau membentuk cahaya itu? Dengan memiliki energi yang positif. Dengan energi positiflah ada cahaya. Kalau baterainya kalian negatif, bagaimana kalian bisa menghidupkan HP itu? HP itu butuh cahaya, jadi dia butuh energi. Oke? Jadi sama juga Aquarius. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kalau kalian marah-marah saat ini, terus kalian meninggal besok, cahayanya kalian gelap, bagaimana kalian bisa menuju ke rumah yang istimewa itu? Atau bersatu dengan ilahi atau yang kuasa? Kalau kalian dalam kegelapan. Oke, jadi berusahalah untuk selalu berpikirannya. Memang sangat mudah buat saya untuk mengingatkan kalian seperti itu. Saya sendiri juga masih punya rasa amarah, rasa cemburu, rasa jengkel, rasa kecewa seperti itu. Tapi kita semua masih dalam proses perbaikan diri, termasuk saya sendiri. Jadi mari kita sama-sama saling mendoakan antara satu sama lain, saling mendukung antara satu sama lain. Maka dari itu saya sering mengingatkan kalian, kalau tidak ada komen yang positif, lebih baik jangan komen. Karena itu kalian yang mengirimkan energi negatif, nanti kalian semakin menarik orang-orang yang negatif ke dalam hidupnya kalian. Kalau tidak setuju, pikirkan, jangan, karena semakin kita mengungkapkan hal yang negatif, semakin cepat jugalah hal itu akan manifestasi, akan terwujudkan. Believe in miracle, dan ingat juga Aquarius untuk percaya bahwa keajaiban itu ada. Dan keajaiban itu ada di sekitarannya Aquarius di sini. Kalian hanya perlu mempercayai tentang hal itu. Mungkin ada Aquarius yang kurang percaya,
tentang suatu keajaiban. Contohnya saya sendiri, dulu saya tidak tahu apa itu tarot, apa itu ini dan itu, saya tidak tahu. Belakangan ini dan juga dulu saya sangat jauh dari Yang Kuasa, dari Ilahi, karena terlalu banyak trauma membuat saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi saya menjauhkan diri. Semakin saya jauh, semakin banyak saya bam nangis setiap hari. Oke. Dan sekarang saya jauh lebih merasa damai. Terutama saya sudah bisa menerima dan mengerti tentang perjalanan suatu energi dan lebih dekat dengan Yang Kuasa atau Ilahi. Jadi buat Aquarius yang belum, dekatkan diri kalian. Untuk pertama kalinya kalian akan diberikan, karena dalam proses awakening di sini, dalam proses perbaikan diri, kalian akan diuji. Apakah kalian akan menyerah? Apakah kalian akan merasa, oh tidak mungkin Tuhan itu ada? Jadi kalian akan semakin menjauh lagi. Di saat kalian mendekatkan diri, nanti kalian akan diberikan ujian. Saya sudah melewatinya beberapa tahun, saya melewati hal itu, karena saya terlalu jauh mungkin dari Yang Kuasa. Dan saya diberikan ujian. Habis itu saya menyerah. Saya bilang, oke, saya capek dengan permainan ini, dan saya ingin mengeluarkan diri dari permainan ini. Saya bilang seperti itu kepada Ilahi. Saya merasa Ilahi mempermainkan energi saya. Jadi saya menyerah, saya serahkan, oke. Saya berikan kekuasaan kepada Yang Kuasa untuk menuntun saya saat ini. Seperti itu. Dari saat itulah kehidupan saya jauh lebih membaik. Dan sekarang saya tidak putus asa walaupun hal itu terjadi. Saya tahu itu demi kebaikan saya. Oke. Terutama kalau Aquarius misalnya kalian tiba-tiba diingatkan dengan hal-hal yang sudah berlalu, dalam artian kalian masih perlu melepaskan hal itu. Misalnya dulu ada orang yang menghina Aquarius. Kalian kalau dalam proses awakening atau pendekatan diri dengan Yang Kuasa atau memperbaiki dirinya kalian akan dirombak lagi dengan ujian yang sudah diberikan dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalian akan diingatkan sama seseorang atau temannya kalian yang menghina kalian. Karena kalian perlu mengeluarkan energi yang negatif itu. Mungkin kalian sudah simpan, kalian tekan, dan kalian perlu bangkitkan, keluarkan, bukan ditekan, seperti itu. Karena hal itu membuat energi kita berat. Temperance, mungkin Aquarius berhubungan dengan Sagittarius, ataukah di sini Twin Flame, mungkin ada Aquarius. Lewat kartu ini saya merasa soulmate ataukah Twin Flame. Karena satu kartu ini dia ada apinya, dan satu adalah air. Jadi kedua belah pihak di sini terbuat dari satu energi, atau mewujudkan satu energi dalam artian kalian berhubungan dengan twin flame atau soulmate yang sangat dekat dengan kalian, di mana satu sama lain di sini sebenarnya bisa membantu antara satu sama lain. Bayangkan kalian misalnya elemen air saat ini. Jadi di saat pasangannya kalian marah-marah, dia menggunakan elemen api, kalianlah yang menenangkan jiwanya dia, dan begitu pula sebaliknya. Oke. Page of Wands. Untuk saat ini saya merasa Aquarius, sepertinya kalian sangat fokus dengan hal-hal yang membuat kalian exciting, atau hal-hal yang membuat kalian, oh saya ingin melakukan ini, saya ingin belajar ini, saya ingin belajar itu, seperti itu. Kalian sangat fokus dengan hal-hal yang membuat kalian tersenyum, membuat kalian bahagia. Page of Swords. Jadi ada dua page di sini. Page merupakan kartu student atau seorang murid, dalam artian Aquarius masih perlu belajar. Jadi kalian masih perlu meningkatkan diri di sini, atau perlu menyeimbangkan. Mungkin ini energinya kalian sendiri juga di dalam dirinya kalian. Di dalam diri kita semua memiliki energi maskulin dan feminin. Karena seperti tadi ada api dan ada air. Ada dua energi, feminin dan maskulin. Kalian perlu menyeimbangkan kedua energi itu. Di saat kalian marah, dalam artian energi maskulin kalian lebih tinggi. Turunkan energi itu agar seimbang, agar kalian damai.
Di saat kalian juga nangis, di saat juga kalian selalu merasa atau mementingkan kebahagiaan orang lain dan kalian menelantarkan kebahagiaan sendiri, dalam artian itu energi feminin kalian yang lebih tinggi. Jadi turunkan energi feminin ini dan bilang, oke, saya sudah berusaha untuk membantu dia dan sekarang saya merasa capek. Saya akan menurunkan energi ini, saya akan menyeimbangkan. Mungkin bukan waktunya buat saya untuk membantu orang itu saat ini. Seperti itu. Apalagi kalau kalian sudah capek membantu seseorang, itu sudah mengingatkan kalian energi feminin kamu terlalu tinggi. Turunkan. Oke? Page of Sword. Dan Page of Sword di sini saya merasa tentang passion atau sesuatu yang membuat kalian seperti tadi Page of One. Kalian seorang murid di sini, mungkin kalian punya misalnya bakat baru atau hobi baru yang membuat Aquarius merasa sangat tertarik saat ini. Let's clarify Page of Swords. Thank you. The Devil. Mungkin Aquarius berhubungan dengan Capricorn, ataukah kalian mungkin memiliki perasaan yang, atau kalian memiliki addiction, sifat ketergantungan terhadap sesuatu atau seseorang. Let's clarify the Devil. The High Priestess. Ataukah di sini Aquarius mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang penuh dengan rahasia, atau orang itu dia orangnya spiritual tapi dia juga sangat tertutup seperti itu. Dia kurang terbuka sama Aquarius. Mungkin dia bintang Capricorn yang tertutup saat ini. Let's clarify the High Priestess. Thank you. Three of Pentacles, mungkin karena ada orang ketiga, atau kalian merasakan dia punya orang lain dan dia tertutup dengan hal itu. Ataukah Aquarius, mungkin kalian yang punya orang ketiga dan kalian yang merahasiakan tentang orang ketiga ini. The Star. Jadi ini merupakan energinya Aquarius sendiri. Saya merasa Aquarius, mungkin kalian ingin hubungan ini masih bisa dipertahankan, atau di sini ada seseorang yang masih ingin memiliki kesempatan itu bersama Aquarius, walaupun dia sudah tahu bahwa kalian punya orang ketiga, tapi orang ini dia mungkin tidak menyerah, tapi dia mungkin merahasiakan tentang perasaannya dia itu. Jadi dia tidak terbuka karena dia tahu Aquarius punya orang ketiga, jadi dia tidak begitu terbuka. Dia tidak mau mengganggu hubungannya kalian, tapi dia mengharapkan di sini untuk memiliki kesempatan itu. Let's clarify the Star. Thank you. The Sun. Jadi ketahuilah di sini kebahagiaan itu akan kalian dapatkan. Apakah bersama orang ini atau bersama orang lain. Yang pasti kalian akan bahagia. Di akhir dari cerita ini, Aquarius, seperti tadi, apakah kalian bisa bersatu dengan dia atau tidak, hasilnya tetap positif. Oke? Mungkin dia berbintang Leo, ataukah Aries, Leo, Sagittarius ada di sini, Aquarius ada di sini, Taurus, Virgo, Capricorn ada di sini, Air sign Aquarius, Libra, Gemini juga ada, dan Sagittarius, the Temperance. Temperance juga merupakan divine timing atau waktu ilahi. Jangan lupa Aquarius bahwa ilahi mengawasi kalian, bahwa ilahilah yang akan membantu Aquarius kapan kalian bisa bersatu di sini. Tapi saya melihat harapan itu masih ada, jadi jangan menyerah. Karena seperti tadi di akhir dari cerita ini kalian akan mendapatkan kebahagiaan itu. Let's clarify Page of Wands. Ada King of Cups. Untuk saat ini saya merasa ada seseorang di sini yang lagi berusaha untuk
menenangkan jiwanya dia. Ataukah Aquarius kalau kalian misalnya sayang terhadap seseorang, tapi saat ini mungkin hubungan kalian terombang-ambing atau hubungan kalian memiliki masalah atau kalian merasa kurang stabil karena kalian benar-benar sayang sama orang ini, maka dari itulah Aquarius mungkin berusaha untuk menyeimbangkan energinya kalian atau perasaannya kalian. Let's clarify King of Cups. Thank you. Eight of Cups. Mungkin kalian ingin melepaskan diri atau ada seseorang di sini yang kalian rasa bahwa dia ingin melepaskan diri dari Aquarius, ataukah kalian sendiri yang ingin melepaskan diri dari situasi ini? The Chariot. Cancer, mungkin Aquarius berhubungan dengan Cancer, ataukah King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Atau kalau Aquarius misalnya berhubungan dengan seseorang, mungkin kalian ingin mengeluarkan diri dari hubungan ini karena kalian ingin fokus dengan suatu kesuksesan. Mungkin kalian merasa kurang tenang atau kurang nyaman di dalam hubungan ini. Atau pasangannya kalian mungkin dia perlu melepaskan diri dari seseorang atau dari suatu situasi agar kalian bisa bersatu dan mendapatkan kesuksesan ini atau kebahagiaan ini. Let's clarify the Chariot. Thank you. Three of Wands. Patience. Aquarius, sepertinya kalian disuruh untuk lebih bersabar di sini. Kesuksesan ini akan kalian dapatkan. Tapi sekarang mungkin kalian masih perlu belajar untuk menjadi orang yang patient. Karena dari awal di sini Aquarius memiliki anger maksudnya kemarahan. Jadi kalau kalian masih punya energi cepat marah, cepat tersinggung seperti itu, itulah yang perlu kalian lepaskan. Maka dari itulah kalian masih disuruh menunggu di sini untuk mendapatkan kesuksesan itu, apakah bersama orang lama atau orang baru. Tapi kalau kalian masih memiliki energi yang negatif, cepat marah, cepat tersinggung, dan karena hal itulah kalian masih menarik energi orang-orang yang negatif. Jadi sepertinya perjalanan ini tergantung dari energinya Aquarius sendiri. Let's clarify Three of Wands. Thank you. Ada Four of Cups. Saat ini mungkin ada seseorang yang merasa kurang bersyukur dengan apa yang dia miliki. Apakah Aquarius yang merasa seperti itu? Atau pasangannya kalian? Let's clarify Four of Cups. Atau ada orang yang merasa bosan di sini, bosan menunggu kapan kapal saya akan sampai ke sini, kapan saya akan bisa berlayar, kapan saya akan bisa melanjutkan kebahagiaan saya atau mendapatkan kebahagiaan saya. Jadi ada orang yang bosan mungkin di sini. Let's clarify Four of Cups. Thank you. Wheel of Fortune. Jadi kartu terakhir juga mengatakan bahwa Aquarius, kehidupan kalian, situasi kalian akan berubah. Dan Wheel of Fortune merupakan divinely guided. Jadi ilah-ilah yang menentukan atau ilah-ilah yang menuntun kalian di dalam perubahan ini. Dan pastikan kartu terakhir perubahan ini di akhir dari cerita energi ini mengatakan bahwa Aquarius, perubahan apapun yang akan terjadi, hasilnya akan positif. Walaupun mungkin baru misalnya kalian diputuskan dengan seseorang, kalian merasa sakit hati, kalian merasa kecewa, tapi kalian akan lepas dari rasa kekecewaan itu. Kalian akan bahagia mungkin sebulan setelah kalian putus, 2 bulan setelah kalian putus. Karena energi kalian mungkin sudah tidak sejajar dengan energi orang ini. Apakah ini tentang pekerjaan? Kalau kalian memiliki hubungan yang sehat dengan seseorang, dalam artian ini tentang pekerjaan kalian. Mungkin di tempat kerja ada orang yang membuat Aquarius marah saat ini. Dan kalian perlu melepaskan diri dari tempat kerja itu. Mungkin ada tempat kerja baru yang jauh lebih baik buat Aquarius. You broke my heart. Jadi ada orang di sini yang bilang bahwa
dia sudah atau Aquarius sudah pernah menyakiti perasaannya dia, dan dia mengawasi kalian lewat sosial media. Situasi yang kalian miliki saat ini, dia juga tidak suka. Dia tidak suka menjalani situasi yang ada saat ini. Dia menginginkan Aquarius kembali menjadi bagian di hidupnya dia. You let me down. Dan dia juga bilang bahwa Aquarius sudah mengecewakan dia atau menyakiti perasaannya dia. I admire you. Dan orang ini sepertinya mengagumi Aquarius. I wonder how you feel. Dia ingin tahu bagaimana sebenarnya perasaan Aquarius ke dia. I want to start over. Dia ingin mengulang kembali hubungan ini. I cannot get enough of you. Dia bilang dia tidak pernah merasa cukup bersama Aquarius. I'm recovering. Dan dia juga bilang bahwa dia masih dalam proses perbaikan diri atau pendalaman diri seperti itu, atau pengobatan diri. Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.